Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngulik, jumpa lagi dengan saya Indra dari indogeno.com. Di video kali ini saya mau sharing sedikit tentang pengalaman saya baru-baru ini, yaitu ketika saya berpindah pekerjaan lagi. Dan di perusahaan kali ini bukan hanya saya mengambil role yang berbeda, tetapi juga ada sedikit teknologinya yang berbeda dengan apa yang saya buat di masa lalu. Kemudian yang paling utama adalah perpindahan mindset gitu. Ya, perpindahan mindset dari seorang engineer ke seorang manajer. Nah, mindset apa yang berubah dan seperti apa perubahan itu, mari kita simak setelah intro berikut. Nah, sebelum kita masuk ke topik lebih lanjut, sebagai poin pertama yang saya bahas kali ini adalah perpindahannya itu sendiri. Kenapa saya resign dari perusahaan sebelumnya yang baru kerja cuma 8 bulan ke perusahaan yang sekarang. Nah, kalau misalnya saya punya sikap nggak peduli gitu ya, yang penting ada yang masih menggaji, kemudian juga yang penting ada yang bisa dikerjain tiap hari, mungkin di perusahaan sebelumnya saya nggak ada masalah gitu, karena dari sisi finansial perusahaan itu memang tidak akan mengalami sesuatu hal yang bikin kolaps gitu. Jadi perusahaannya sudah punya produk sendiri, sudah stable. Tetapi masalah yang paling utama adalah saya rindu dengan culture kerja di perusahaan saya sebelum perusahaan itu gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ingat, saya di perusahaan yang dulu itu kan saya cerita bahwa culture perusahaannya bagus, proses interviewnya juga bagus. Nah, waktu saya mau pindah ke perusahaan itu, saya juga membandingkan perusahaan itu dengan perusahaan lain gitu. Nah, dari sisi perbandingan itu sebetulnya poinnya tidak beda jauh. Tetapi yang saya lupa, seharusnya saya membuat poin culture itu lebih tinggi gitu. Walaupun saya sudah mengantisipasi bahwa culture-nya nggak akan lebih bagus, tapi ternyata itu lebih buruk dari yang saya bayangkan lah gitu. Nah, sebagai salah satu contoh, misalkan dalam kondisi work from home kali ini, ketika semua orang nggak bisa ke kantor, gimana cara kita meningkatkan kedekatan kita dengan teman-teman kita gitu. Itu kan kultur perusahaan yang sangat berperan penting di sini. Bayangkan kalau misalkan kita dalam satu kondisi, ketika kita kerja work from home, kita buka channel komunikasi, misalkan kalau perusahaan itu waktu itu pakai Microsoft Teams, mungkin ada perusahaan yang pakai Slack, tetapi masalahnya kalau kita nggak nanya orang di dalam perusahaan itu, kita nggak akan dapat informasi apa-apa. Bayangkan gitu, channel itu sepi, bahkan kalau kita nggak ngomong apa-apa di dalam channel chatting itu, mungkin seminggu nggak akan ada yang ngomong gitu. Di dalam kondisi kayak gitu, apa yang kita bayangkan? Kan ngeri kan, apakah ini sebetulnya kita masih diperhatikan atau enggak sama perusahaan, apakah kita masih dilebatkan sama development dengan tim lain atau enggak gitu ya. Problemsnya itu adalah, kalau misalkan saya pernah cerita ke teman-teman dulu, kan perusahaan itu sebenarnya perusahaan Taiwan ya. Kemudian kebanyakan orang, maksudnya kebanyakan tim member saya itu adanya di Taiwan. Tuh, jadinya kalau di sana mereka datang ke kantor setiap hari. Tetapi kan saya yang di Kuala Lumpur ini kan dalam kondisi work from home gitu. Dan kalaupun tidak dalam kondisi work from home, kita kan beda negara gitu ya. Seharusnya ada sarana komunikasi yang baik di antara Kuala Lumpur dengan Taiwan itu gitu. Yang alasan utama saya yang menyebabkan saya pengen keluar dari sana adalah saya pikir tanpa ada kehadiran saya pun kontribusi saya tidak begitu besar gitu. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi ketika kita mau resign, yang harus kita pertimbangkan gitu adalah, pertama, jangan pernah resign ketika kondisi kita di dalam kondisi yang di bawah gitu. Kalau misalnya kita resign dari satu perusahaan ketika dalam kondisi terburuk gitu, misalkan kita habis melakukan kesalahan di perusahaan itu adalah image yang akan nempel dari kita di perusahaan tersebut, di teman-teman kita atau di kolega kita di perusahaan itu gitu. Tetapi kalau misalkan kita resign ketika kondisi kita lagi dalam best performing gitu, atau misalkan lagi kondisi biasa aja gitu ya, ketika kita pergi pun tidak meninggalkan impact apa-apa gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian dari sana kan bisa disimpulkan ya, jadi kapan sih saat terbaik untuk resign dari sebuah perusahaan gitu, selain masalah kondisi atau situasi kitanya itu tadi gitu. Nah, saya nyebut tadi di awal ada kondisi ketika kita ada atau tidak adanya kita tuh tidak berpengaruh, tetapi dalam kondisi yang positif, bukan yang negatif. Kalau yang negatif itu misalkan kamu tidak berkontribusi juga dari awal gitu ya. Nah, tapi ini dalam posisi positif, maksudnya ketika kita lihat kayaknya nih tim udah bisa jalan sendiri deh gitu. Dan saya punya opportunities yang ingin saya kejar berikutnya gitu ya. Di dalam satu situasi kan biasanya gitu, kalau misalkan timnya belum mapan atau timnya belum bisa jalan sendiri, kan kita ngeri juga kalau kita pindah nanti malah timnya nggak jalan gitu. Nah, tetapi kalau dalam kondisi positif seperti itu tadi, misalkan kita lihat ini tim udah bisa jalan sendiri nih, atau udah ada yang bisa ngambil peranan kita untuk mengerjakan itu di dalam tim itu. Dan kita memang berencana ada pengen keluar atau ngambil peranan lain. Nah, itu udah kondisinya udah hijau semua tuh gitu kalau misalnya kita mau pindah ke perusahaan lain. Nah, tapi di sini sebenarnya proses yang paling berat itu justru mengasih surat resignnya itu sendiri. Apalagi dalam kondisi saya ini adalah teman saya, dua-duanya teman saya gitu. Jadi ada hubungan yang harus dijaga gitu ya. Nah, kalau dulu misalkan masuknya baik-baik karena kita kan
ibaratnya ngedekatin teman kita untuk mendapatkan pekerjaan itu. Nah untuk resign-nya juga harus baik-baik juga gitu. Jadi itu yang paling tricky lah gitu. Tetapi kalau misalkan ini tidak ada kedekatan hubungan pertemanan itu tadi, seharusnya proses resign itu lebih simpel ya, tinggal kasih aja surat resign. Nah kemudian pastikan di dalam kontrak itu poin-poinnya harus jelas ya, apakah ada penalti atau enggak kalau misalkan kita resign sebelum waktunya. Di dalam kondisi saya untungnya nggak ada penalti untuk kontrak kali ini, jadi kontraknya memang cuma setahun. Seharusnya kontrak saya itu berakhir bulan Agustus, tetapi saya memutuskan untuk resign lebih awal, dan ternyata itu juga membawa satu dampak yang positif karena proses untuk transfer employment pass dari perusahaan lama ke perusahaan baru ini sekarang di Malaysia dalam kondisi kayak ini tuh jauh lebih lambat. Bayangkan saja saya resign tuh bulan April tanggal 31 harusnya terakhir, sampai dengan sekarang employment pass saya masih nempel di kantor lama, tetapi saya udah mulai bekerja di kantor baru dari tanggal 1 Mei gitu. Nah itu yang ribetnya sekarang di dalam kondisi kayak gini gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke proses perpindahan mindset itu tadi ya. Jadi saya mau cerita di awal onboarding saya masuk ke perusahaan yang sekarang ini, di minggu pertama tiba-tiba meeting schedule saya itu sudah mulai penuh hampir setengahnya dalam 1 minggu gitu. Karena culture di perusahaan ini adalah setiap kali ada orang baru, apalagi kalau misalkan kita masuknya di leadership position gitu ya, itu kita harus catch up dengan setiap leader-leader yang lain gitu. Nah jadinya di minggu pertama itu udah banyak banget schedule one-on-one dengan orang-orang. Karena kita kalau di kantor kan harusnya cuma tinggal datang ke kantor, kemudian ketemu dengan orang itu, say hi, ngobrol sebentar, atau pas lagi makan siang kan beres. Tapi ketika dalam kondisi work from home kayak gini, gimana caranya? Nah caranya itu adalah setiap orang atau setiap leader itu dia bikin one-on-one session dengan saya. Dan akhirnya saya ketemu dengan orang itu tiap hari di meeting, di online meeting kayak gini gitu. Nah jadi itu menurut saya yang langsung kerasa bahwa kulturnya itu berbeda ya. Kalau di sini kulturnya memang setiap orang punya inisiatif untuk membuka komunikasi gitu. Bahkan minggu pertama saya join pun mereka sudah mulai ngisiin kalender saya untuk sesi one-on-one dengan setiap orang gitu. Nah sekarang saya mau cerita tentang role yang saya ambil gitu. Saya awalnya membayangkan bahwa ketika saya mau masuk ke perusahaan ini, role saya masih kurang lebih sama gitu. Role saya adalah seorang engineer gitu. Walaupun karena di title saya ada engineer-nya kan gitu. Yang jadi perbedaannya adalah kalau dulu saya membayangkan bahwa mungkin di posisi ini saya harus menjalankan kayak semacam team leader atau technical leader lah. Mungkin 80% coding, 20% manajerial gitu. Managing gitu ya. Nah tetapi ternyata gitu waktu saya masuk kebalik jadinya. Saya cuma ngoding 20%, 80% managing gitu. Sebenarnya yang jadi pembicaraan awal itu adalah waktu saya masuk itu situ saya langsung bilang seperti ini. Di sini tuh kamu nggak akan ada yang ngasih tahu kamu harus melakukan apa. Jadi kamu harus mikirin sendiri apa yang harus kamu kerjakan gitu. Nah itu perbedaan yang paling utama, mindsetnya gitu ya. Nobody will let you know what you need to do, tapi kamu harus punya inisiatif untuk ini perlu apa nih gitu. Kamu harus ngerjain apa nih gitu. Waktu saya masuk itu bulan pertama kan saya pasti melakukan banyak assessment kan. Assessment orang-orangnya seperti apa, skill setnya mereka seperti apa. Kemudian role apa yang mereka kerjakan di perusahaan gitu. Kemudian di mana saya nanti akan fit in, di mana saya nanti akan cocok gitu ya, atau tanggung jawab mana yang bisa saya ambil, yang saya ambil peranannya gitu. Ketika saya melakukan assessment itu, saya ngelihat bahwa saya bekerja dengan orang-orang yang sebetulnya super highly technical person gitu. Artinya setiap bagian kita punya aplikasi mobile, punya infrastruktur, kemudian juga punya data scientist segala macam itu. Mereka sebenarnya highly technical people dan mereka sangat bagus gitu, highly capable technical people gitu ya. Di dalam kondisi kayak gitu, apa yang saya lakukan sebetulnya saya nggak bisa menjadi seorang technical lagi gitu. Apalagi mereka sudah punya ownership terhadap domain-domain knowledge atau produk tertentu di perusahaan itu. Nah yang saya lihat adalah peranan mana yang bisa saya ambil, mereka semua nggak mau atau nggak ada yang ngerjain gitu. Salah satunya adalah proses gitu ya, proses compliance, kemudian juga deliverables ya, karena mereka punya rencana, tapi karena mereka sibuk dengan pekerjaannya sendiri, akhirnya nggak ada yang memastikan bahwa proses itu berjalan, kemudian targetnya itu terpenuhi gitu. Nah, jadi yang kosong di situ adalah masalah kepemimpinan ternyata gitu, bukan hanya masalah technical gitu. Karena kalau masalah technical, mereka semua adalah orang yang highly technical. Di dalam sesi one-on-one pertama saya dengan CTO itu adalah sebetulnya di sini KPI kamu bukan diukur berdasarkan dengan apa yang sudah kamu kerjakan lagi gitu. Jadi saya pernah kerja dengan perusahaan ini di perusahaan lama dengan CTO-nya gitu. Jadi yang kalau dulu dia tahu saya waktu kerja di perusahaan itu adalah dengan keahlian teknikal saya gitu. Nah, sedangkan waktu saya masuk ke sini dia bilang, saya tidak akan nge-assess kamu dengan keahlian teknikal kamu lagi sekarang gitu. Karena bukan seperti itu. Saya sudah pernah melihat buktinya itu di perusahaan sebelumnya. Tapi di sini saya perlu bantuan kamu untuk
ya ibaratnya nge-grow tim, mengembangkan atau membesarkan tim gitu. Jadi saya akan berurusan dengan apakah perlu hiring lagi atau enggak gitu ya. Kemudian juga yang paling ngeri sebetulnya unwanted attrition. Maksudnya ada orang yang sangat hebat atau yang sangat bagus di perusahaan yang pengen kita keep gitu ya, tetapi kita harus nge-treat dia jangan sampai dia pernah mau resign dari perusahaan itu gitu. Jadi itu yang paling challenging menurut saya ya, karena unwanted attrition ini bukan hanya berpengaruh dari sisi saya saja atau bukan hanya berpengaruh dari sisi pekerjaannya saja, itu juga faktor eksternal ke orangnya itu sendiri gitu. Sebagai contoh begini, misalnya orang itu sudah tidak mempermasalahkan masalah workload atau nggak ada masalah dengan manajernya, tetapi ternyata dia minta naik gaji. Segimanapun misalkan kita pengen mempertahankan dia sebagai leader gitu ya, tetapi kalau misalnya HRD bilang nggak bisa dinaikin gaji, gimana caranya ya? Pasti orang itu mau resign juga karena keinginannya tidak terpenuhi. Nah itu salah satu contohnya. Unwanted attrition itu begitu gitu. Seseorang yang sebetulnya bagus yang pengen kita pertahankan, tetapi ternyata orang itu mau resign. Nah itu yang nggak boleh gitu. Itu KPI yang dijadikan KPI saya. Jadi goal saya atau KPI saya yang salah satunya adalah zero unwanted attrition. Nggak boleh ada anak buah saya yang pengen resign gitu. Dan apalagi kalau orang itu adalah orang yang sangat bagus performanya di perusahaan. Nah kemudian mindset berikutnya dari masalah coding itu tadi ya gitu. Kalau dulu misalkan atau secara umum engineer yang bagus tuh dia bisa mengeksekusi pekerjaan dengan bagus. Jadi dikasih apapun kerjaannya ke dia pasti dia akan bisa ngerjainnya gitu, dan outputnya kualitasnya sangat bagus. Itu highly qualified engineer lah saya bilangnya gitu ya. Kalau misalkan kita atau engineer itu pindah ke posisi manajer ya, nah assessment dia udah bukan dari skillnya lagi, karena dia nggak boleh melakukan skillnya, tetapi dia harus menularkan skillnya ke orang lain gitu. Dia punya team member kan gitu. Nah kalau misalkan Sobat Ngulik nanti di dalam posisi itu ya, sebetulnya masalah atau menguasai skill technical itu jauh lebih simpel daripada menularkan skill ke orang gitu ya. Makanya saya dulu selalu punya anekdot atau jokes ke teman-teman saya, kalau misalnya kamu merupakan software engineer yang baik atau seorang leader yang baik, coba bikin copy atau duplikat kamu sendiri gitu ya. Nah, di dalam komposisi tim juga begitu. Jadi pastinya di dalam tim itu ketika kita bekerja ada dua macam gap yang harus kita penuhi ya. Pertama domain knowledge gap, kedua adalah skill gap. Kalau misalkan setiap tim member skillnya sudah sama, artinya cuma tinggal mengejar domain knowledge-nya saja di dalam bisnis itu atau di dalam produk yang dia kerjakan. Sehingga kalau misalnya semuanya sudah rata, kita ngasih kerjaan apapun ke orang manapun di dalam tim itu sama gitu. Jangan sampai ada ketimpangan. Misalkan kalau di dalam kasus kebanyakan perusahaan biasanya ada satu orang tim member yang menguasai segalanya, yang lain tuh cuma junior misalkan gitu. Jadinya ketika ada seorang product manager atau seorang business analyst datang ke dalam tim itu minta tolong, yang dicari orang-orang itu terus gitu. Dan akhirnya jadi ada ketimpangan kan. Misalkan orang itu kalau cuti jadi bermasalah, nggak ada yang bisa ngerjain lagi yang lain gitu. Nah, saya selalu berpendapat bahwa sistem yang baik itu tidak boleh tergantung terhadap orang, termasuk sistem di dalam tim itu sendiri gitu, jalan atau enggak. Cara saya dulu kalau misalnya untuk memastikan apakah hasil kreasi saya, misalkan hasil saya bikin duplikat atau orang yang saya transfer skillnya di dalam tim itu jalan atau enggak, saya coba aja ambil cuti. Kalau saya cuti misalkan lama, nggak ada telepon masuk ke saya, nggak ada yang nyari saya, itu berarti udah aman gitu. Berarti anak-anak sudah bisa, atau tim saya udah bisa handle gitu ya. Nah kemudian pola pikirnya itu yang paling utama adalah kalau kita sebagai seorang executioner kan berarti kita nggak perlu nge-share pikiran kita ya, yang penting kerjaannya beres gitu, kita kerjain sendiri kerjaannya beres. Nah tetapi ini akan jadi berubah ketika kita bekerja dengan tim atau di posisi manajerial itu tadi gitu. Kita berpikirnya bukan untuk mengeksekusi, tapi kita berpikirnya adalah bagaimana menularkan pikiran kita ke dalam satu presentasi atau ke dalam satu media atau cara komunikasi supaya tim member kita bisa ngerjain itu gitu. Nah contoh lengkapnya begini. Kalau misalnya kita dikasih pekerjaan atau ada permintaan dari product manager atau bos gitu ya, atau stakeholder yang lain lah gitu, masuk ke dalam tim. Dalam hati kan kita lihat atau assess pekerjaan itu susah atau enggak, kompleks atau enggak, dan kita pasti akan membandingkan kalau saya ngerjain ini kayaknya 2 hari cukup nih gitu. Nah, tetapi bukan itu yang diinginkan gitu. Ya bisa aja kalau kita kerjain langsung jadi beres gitu ya. Tapi yang harus kita lakukan itu adalah kita harus ngajarin tim member kita untuk ngambil pekerjaan itu dan membimbing mereka sampai dengan mereka sukses, dan itu yang penting kan sebagai seorang leader gitu. Jadinya kadang-kadang untuk pekerjaan yang simpel itu perlu waktu lebih banyak gitu. Nah di situ peranan kita adalah bagaimana kita memberikan buffer itu gitu. Jadi kalau misalnya ada product manager nanya, ini kamu bisa ngerjain dalam waktu seminggu kan gitu. Saya biasanya kasih buffer, misalkan enggak deh, ini kita perlu 2 minggu deh, kita perlu tes benar-benar. Padahal sebenarnya bukan untuk itu juga, tapi saya ingin membina atau mengajarkan tim member saya untuk mempick up task itu, sehingga kalau ada permintaan seperti itu lagi, akhirnya nggak perlu nyari saya, bisa ke dia juga gitu.
mungkin prosesnya itu akan jadi lebih panjang, tetapi kan benefit atau outcome yang keluar dari proses itu adalah akhirnya ada 2 orang sekarang di tim yang mengerti gimana cara mengerjakan itu gitu. Nah itu perbedaan mindset, salah satu perbedaan mindset yang diperlukan ya ketika kita dari seorang executioner atau engineer ke leadernya itu tadi. Nah terus tadi juga saya sebut bahwa sekarang ini 80% waktu saya adalah meeting dan 20% coding ya. Jadi kalau misalnya ngelihat kalender saya sekarang itu hampir sekarang ini saya punya 2 tim member yang berada di bawah saya sendiri. Tetapi setiap tim member saya itu mengerjakan hal yang berbeda gitu. Bahkan sebelum saya masuk sebenarnya mereka ini leader juga gitu. Jadi di situ juga saya ada agak sedikit hati-hati gitu ya ketika masuk ke organisasi seperti ini di mana saya mengambil alih peranan leader di dalam sebuah tim yang sebetulnya membernya dulu leader di tim itu gitu. Nah itu yang tricky ya. Saya sih ngelihatnya begini, dalam satu pembahasan juga sempat anak buah saya tuh bilang, kan sekarang kamu udah ada di tim, apakah kita masih harus ikut di meeting leadership atau enggak gitu. Pertanyaan itu tricky-nya begini, kalau saya bilang nggak boleh, artinya mereka akan ngerasa bahwa mereka udah diturunin gitu ya pangkatnya gitu, kalau misalnya mereka masih peduli masalah pangkat. Tetapi saya menjawabnya seperti ini, walaupun kita satu tim, jadi satu tim saya itu 3 orang, tetapi kan kita ngambil peranan masing-masing. Yang satu peranannya di infrastruktur, yang satu masalah di data engineering gitu, di data engineering pipeline. Makanya nama tim kita itu adalah tim foundation gitu. Jadi tim foundation ini adalah tim yang memikirkan mengenai infrastruktur, kemudian bagaimana data pipeline, bukan data analytics ya, data pipeline itu bagaimana cara ingestion data, tools apa yang harus dipakai seperti itu. Nah, masing-masing punya peranan gitu, dan role saya sebetulnya selain harus manajerial juga peranan saya atau produk yang harus saya deliver adalah bagaimana kita mengautomate proses deployment atau membuat proses developer experience untuk proses deployment lebih bagus daripada yang kita punya sekarang lah gitu. Karena saya punya pengalaman waktu pertama saya kerja di Malaysia itu adalah saya pernah cerita di salah satu video waktu saya di depan KLCC itu, saya bilang bahwa saya membuat auto deployment proses untuk perusahaan pertama saya di Malaysia, dan ini terjadi lagi gitu, dan cycle-nya berulang lagi sekarang. Goal pertama saya adalah disuruh untuk membuat proses deployment-nya otomatis. Nah tetapi itu tadi, walaupun saya tahu bahwa kalau saya buat proses itu sekarang bisa cepat, cuman kan nggak bisa saya lakukan sendiri gitu. Karena kalau saya lakukan sendiri saya tidak menggroom tim, tidak membesarkan tim saya. Bagaimana saya memecah langkah-langkah eksekusi itu menjadi sebuah planning gitu, dan bagaimana saya mengkomunikasikan planning ini ke tim saya supaya mereka bisa melakukan itu. Nah tetapi itulah tantangannya, karena ini juga merupakan pengalaman pertama saya yang merupakan full di manajemen, jadinya mungkin saya juga masih banyak belajar lah. Nah untuk saya sendiri, perpindahan mindset itu sebetulnya cukup melelahkan ya gitu. Ibaratnya kalau kita ngomong dengan komputer gitu ya, atau ngoding, kita nggak berinteraksi dengan orang, kita berinteraksi dengan mesin, kemudian saya juga jarang ngomong gitu. Dan kalau misalkan kita lihat sehari-hari saya dulu, kalau misalkan saya masih ngoding gitu, ibaratnya ya cuma ngoding aja seharian, tapi sekarang bisa dibayangkan kamera ini nggak mati-mati gitu. Sehari itu mungkin bisa nyala ya lebih dari 6 jam gitu ya. Karena meeting one-on-one, diskusi dengan tim lain, diskusi dengan tim kita sendiri. Kemudian juga kita harus terlibat dalam beberapa project security compliance misalkan yang dengan external party, dengan vendor. Jadinya bedanya gitu, kalau misalkan dulu kalau misalkan ngoding kan bahkan pintu kamar saya kebuka pun anak saya main di dalam nggak apa-apa. Tapi sekarang karena kameranya harus nyala terus. Kemudian juga kadang-kadang gitu di culture perusahaan saya kali ini ada event yang ibaratnya ini sebenarnya salah satu tips untuk perusahaan kalau mereka work from home, untuk menjadikan gimana caranya supaya mereka hubungan antara koleganya itu tetap baik gitu ya, atau sama karyawan tetap baik. Jadi ada satu sesi di mana sebetulnya kita kayak semacam peer programming, tapi ini kamera nyala gitu. Jadi dengan tim kita sendiri sambil kita troubleshoot sesuatu ya kamera dinyalain aja gitu. Jadi kita bisa dengar langsung apa yang mereka omongin. Kemudian juga kalau kita mau lihat juga kita bisa lihat di layar gitu. Nah jadi kulturnya begitu. Nah jadi jokes dari keluarga saya juga begitu. Kerjaan saya sekarang banyakan ngomongnya daripada banyakan ngodingnya gitu. Bahkan kalau abis sehari itu saya kayaknya pengen keluar tuh cuman buat pengen istirahat supaya suara saya nggak habis aja gitu. Kayak banyak banget diskusi apa segala macam, ngasih arahan, presentasi, planning segala macam lah. Makanya habis kerja itu saya ngasih waktu ngeset untuk waktu kerja saya tuh dari jam 9 sampai jam 6 sore. Nah habis kerja itu rasanya udah nggak mau buka lagi komputer gitu, dan itu yang menyebabkan channelnya dia terbengkalai karena apa yang saya lakukan sekarang ini sama persis dengan apa yang sehari-hari saya lakukan di kantor gitu. Jadi memberikan image bahwa aduh gitu udah capek lah ngomong ke depan kamera lagi gitu. Jadinya ya itulah yang saya rasakan kenapa akhirnya channel ini vakum lebih dari sebulan ya gitu. Tapi ya bahkan dari sebelum lebaran kayaknya
nggak ada upload gitu. Nah tapi mudah-mudahan makin kesini makin terbiasa. Kemudian juga saya mau ada update tentang situs Garasi Ngulik. Awalnya saya pikir bikin forum itu oke ya, cuman kayaknya forum itu udah jadul banget. Dan saya lihat kayaknya dengan culture kerja kita sekarang mungkin chat lebih enak gitu ya. Makanya mungkin nanti saya akan buat sebuah server atau channel Discord aja gitu untuk kita kalau mau komunikasi. Kalau di hari-hari kerja mungkin saya nggak akan responsif kayak di hari-hari libur atau hari-hari lain. Jadi kalau misalnya nanti ada sobat ngulik yang mau gabung di channel Discord-nya Garasi Ngulik, langsung aja menuju ke garasingulik.com. Baik, untuk video kali ini saya cukupkan sampai sekian. Seperti biasa kalau misalnya ada pertanyaan atau ada saran untuk video berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Sebetulnya saya nggak terlalu suka atau nggak terlalu peduli dengan monetisasi gitu ya. Jadi karena saya sebetulnya di channel ini sudah boleh membuka membership juga, cuman buat saya buat apa gitu, kalau memang bisa digratisin gratisin aja lah gitu. Saya bukan fokus saya untuk ke monetisasi channel ini dulu sekarang gitu, karena penghasilan utama saya bukan dari sini. Jadi gitu aja, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao.